Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Anugrah Rahmatullah dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh dengan nomor NIM 50.812/2030. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang taktik dakwah beserta contoh analis yang akan saya paparkan. Sebelum membahas hal tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang dakwah. Dakwah ialah berasal dari kata bahasa Arab yaitu da'i, itu memanggil, mengajak pada masyarakat atau umat untuk mempelajari agama Islam. Dan adapun yang untuk mempelajari agama Islam, tentunya seorang dai harus memiliki taktik. Nah, yang dimaksud taktik di sini ialah taktik adalah menurut para ahli suatu cara khusus yang digunakan oleh seorang, suatu gaya atau metode yang khusus yang ada pada orang tersebut. Dan taktik tersebut bersifat individualis, yang dimana jika kita pakai dalam ilmu dakwah, maka taktik si dai A berbeda dengan taktik si di dai B, dengan tujuan agar dakwah yang dia paparkan mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian contoh analis yang saya ambil ialah tentang taktik dakwah Al-Ustadz Abdul Somad. Yang pertama ialah taktik dari Ustadz Abdul Somad yang pertama ialah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ustadz Abdul Somad ketika berceramah yang kita lihat, ia menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh objek yang didakwahinya. Ketika ia tidak menggunakan bahasa-bahasa ilmiah agama, bahasa yang dalam atau bahasa-bahasa Al-Quran ketika ia mendakwahi seorang masyarakat dalam atau pedesaan. Tujuannya tersebut ialah agar masyarakat bisa memahami apa yang dikatakannya tanpa merasa pusing ketika ia mendengarkan ceramahnya. Yang kedua ialah taktik yang digunakan oleh Ustadz Abdul Somad, yaitu menggunakan pendekatan dan hujah-hujah yang secara tepat. Maksud dari tersebut ialah pendekatan yang dilakukan ketika menceramai sebuah objek. Contohnya ketika ia menceramai objek atau mat'u para remaja, maka ia menggunakan bagaimana ia memberikan sebuah dakwah pada kaum remaja dan menggunakan hujah-hujah yang kuat agar kaum remaja tersebut bisa memahami, bisa percaya apa yang dikatakan oleh ustadz tersebut. Yang ketiga ialah tidak selalu merta menggunakan hadis dan Al-Quran. Ustadz Abdul Somad selalu juga menyisipkan contoh-contoh kehidupan, hikmah-hikmah di balik kehidupan sehari-hari, yang dimana hal tersebut sudah langsung dialami oleh para jamaah, yang dimana hal tersebut sangat mudah dipahami oleh para jamaah juga. Dan yang keempat ialah menggunakan bahasa yang sopan. Kenapa taktik ini digunakan? Ketika beliau ingin menyinggung seseorang, maka ia mengatakan maaf atau mohon maaf kepada para jamaah. Hal itu supaya para jamaah merasa dihargai dan jamaah juga bisa menerima apa yang dikatakannya dan tidak menyinggung perasaannya sedikit pun. Dan yang kelima ialah Ustadz Abdul Somad menggunakan taktik dengan menggunakan media sosial, menyebarkan video-videonya di media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, dengan tujuan agar dakwahnya bisa diakses kapanpun dan dimanapun, dan bisa dilihat oleh baik kaum muda maupun tua. Jadi kesimpulannya ialah taktik dakwah efisien akan menimbulkan kemaslahatan yang sangat besar, akan menimbulkan perubahan yang sangat besar.
Karena taktik dakwah yang efisien seperti tadi, menggunakan bahasa yang tepat, menggunakan hujah yang tepat, pendekatan-pendekatan yang tepat, dan menggunakan bahasa yang santun, akan menghasilkan dakwah yang mudah dipahami, dakwah yang mudah diterima, dan dakwah yang bisa diakses kapanpun dimanapun. Baik, terima kasih. Hanya itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.